Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk mempresentasikan paper atau makalah dalam konferensi Abdimas yang keempat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami beserta Suswanta, juga yang kebetulan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menyampaikan ataupun telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan, menjelaskan kegiatan itu di acara webinar kali ini. Skema dari pengabdian masyarakat kami adalah KKN PPM, sehingga nanti ada beberapa kegiatan, sebagian besar kegiatan dibantu oleh mahasiswa. Sedangkan topik atau tema dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah upaya kerajinan bambu dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Sebagai mitra dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah usaha kerajinan bambu yang bernama TKTDW, sebagai industri kerajinan bambu yang sudah berkembang dan juga sementara ini sudah memenuhi kebutuhan baik dari lokal maupun internasional. Dengan yang kedua adalah kerajinan bambu aneka bambu namanya. Itu juga industri yang mungkin di backup oleh rumahan, pengembangannya juga masih belum begitu luas, dan yang juga sebatas pada pemenuhan kebutuhan lokal. Dalam presentasi ini tentu saja ada beberapa hal, ada 4 poin yang akan kami sampaikan, mulai dari latar belakang permasalahan, solusi yang ditawarkan, hasil metode pelaksanaan, hasil pembahasan, dan juga nanti ada kesimpulan. Baik, kita mulai dari yang pertama, latar belakang, ataupun juga orang juga menyebut dengan istilah analisis situasi. Kerajinan bambu di Tirto Adi, ini kebetulan di Desa Tirto Adi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, ini sebenarnya sudah sedemikian bagus, produknya sudah diakui, baik wisatawan domestik mancanegara sudah mulai banyak yang berkunjung di situ. Tapi ketika situasi pandemi sekarang ini, perubahan terjadi. Ya, banyak orang yang tidak berkunjung ke Jogja lagi, sehingga tentu saja akan menurunkan dan juga produksi semakin kecil dan juga tidak bisa menutup biaya operasional. Dan inilah yang menjadi persoalan besarnya. Dan secara spesifik, persoalan mitra yang dihadapi adalah mitra keduanya itu tata kelola perusahaan atau organisasinya itu menurut pada survei yang kami lakukan bersama-sama mahasiswa itu adalah kurang responsif terhadap perubahan-perubahan di era pandemi sekarang ini. Dan juga di dalam survei awal dapat ditemukan bahwa permasalahan yang dilakukan masih bersifat konvensional. Nah, dari permasalahan mitra tersebut tentu saja ada beberapa hal yang perlu kami tawarkan solusinya. Yang pertama tentu saja adalah membenahi tata kelola organisasinya agar mampu menyesuaikan, mampu beradaptasi, dan juga mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi di era pandemi sekarang ini. Yang kedua adalah tentu saja pembenahan pemasaran dari segi berbasis digital, bagaimana penerapan teknologi informasi itu dipakai agar supaya mereka bisa memasarkan lebih masif lagi. Dan juga yang ketiga adalah bantuan peralatan, ya, agar mereka juga lebih terbantu, akan memudahkan dalam proses produksi maupun dalam jangkauan lokasinya yang ditempuh dari berbagai sisi untuk sampai ke desa Sendari itu. Nah, dari solusi itu tentu saja akan kami jabarkan dalam pelaksanaannya melalui berbagai metode. Metode yang pertama
tentu saja dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, juga tata kelola perusahaan yang harus diperbaharui agar responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Demikian kami berikan metode pelatihan dan juga sekaligus nanti bantuan beberapa sarana yang diharapkan nanti juga akan bisa mempercepat proses recovery-nya. Yang kedua di samping pelatihan adalah pendampingan, pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh kami sebagai DPL, sekaligus mensupervisi dan juga mahasiswa. Itu mendampingi dalam penyusunan media pemasaran berbasis digital. Yang ketiga juga adalah merupakan bagaimana agar kegiatan ini bisa berlangsung secara terus-menerus dan intensif, maka perlu ada pendampingan manajemen. Tiga hal itulah yang kami jadikan sebagai metode atau cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu dan serta solusi yang ditawarkan. Berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Kami sudah lakukan mahasiswa secara intensif 1 bulan di lapangan, dan kami sebagai supervisi tentu saja setiap minggu, setiap 2 minggu datang ke lokasi untuk melihat bagaimana progres yang dilakukan. Yang pertama kami lakukan setelah mahasiswa melakukan penerjunan di sana, kami lakukan pelatihan, pelatihan tentang aplikasi, bagaimana supaya kedua mitra ini bisa melakukan kegiatannya dengan baik di era pandemi ini. Karena pelatihan ini juga salah satunya adalah memberikan motivasi, salah satunya adalah bagaimana mendorong agar mereka bangkit, maka tidak hanya dua mitra ini, diperluas dengan berbagai kelompok-kelompok yang ada. Inilah yang kami lakukan pertama dengan pelatihan tentang konsep dan praktek tata kelola perusahaan yang berbasiskan pada perubahan. Nah, setelah pelatihan itu dilakukan secara intensif, mereka memperoleh pemahaman yang cukup komprehensif, bagaimana agar mereka bisa melakukan perubahan-perubahan. Berikutnya adalah memberikan bekal-bekal bantuan, salah satunya adalah nama yang ditempel di tempat lokasi agar supaya beberapa konsumen yang datang itu tidak kesulitan menjangkaunya. Yang juga ada di Google Map, tentu saja itu juga dilakukan. Yang ketiga adalah pendampingan dalam penyusunan digital marketing. Ini yang paling panjang. Yang paling panjang pelaksanaannya 1 bulan penuh itu fokus pada digital marketing ini, baik dilakukan oleh mahasiswa sampai detail sekali membantu mitra untuk bisa menyusun media-media pemasaran yang inovatif ini. Berbekal dari kemampuan dan ketekunan dari kedua mitra itu, semua bisa berjalan dengan lancar dan outputnya salah satunya ada yang di Facebook, ada beberapa Instagram, ada juga beberapa yang ada di websitenya TKTDW dan Aneka Bambu. Inilah yang dilakukan dan sekarang promosi pada era sekarang ini sudah banyak memakai salah satunya adalah menggunakan media sosial sehingga jangkauannya lebih luas lagi. Itulah pelaksanaan program 4 pokok pelaksanaan sudah kami lakukan dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut ternyata membawa hasil dan manfaat baik dari segi mereka sebagai kelompok mitra strategis, bisa menyusun tata kelola perusahaan yang responsif, dan juga tersusunnya berbagai media pemasaran yang berbasis digital. Dan kami sebagai pelaksana pengabdian masyarakat juga dapat menyusun makalah ataupun juga paper yang kami presentasikan di seminar kali ini atau di webinar kali ini. Dan juga output yang lain ada YouTube, video yang kami upload di laman YouTube, dan juga media massa yang konvensional, pemberitaan-pemberitaan di koran-koran lokal itu juga sudah kami lakukan. Dan yang terakhir, saran yang kami berikan kepada mitra adalah agar jangan mudah menyerah, tentu saja dalam menghadapi perubahan yang sekarang ini sedang berlangsung. Tentu saja penambahan skill, keterampilan itu tentu saja harus selalu diasah. Meskipun nanti ada kalanya program ini sudah berakhir,
Tapi kami berharap mitra harus selalu mempunyai pola pikir yang maju ke depan dan yang bersifat inovatif. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah poin-poin yang kami sampaikan pada paparan kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih terutama kepada LP3M UMY yang telah memberikan fasilitasi, pendanaan, dan juga perizinan dan juga dukungan dari pengelolanya untuk kami lebih maju lagi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Yang kedua, kepada seluruh mahasiswa yang ikut dalam kuliah KKN BPM atau program ini yang turut membantu dengan sabar, dengan tekun pada masyarakat untuk selalu membimbing, ya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Juga kepada mitra strategis kami, ya, TKTDW dan Aneka Bambu yang telah berusaha bangkit untuk bisa merespon perubahan dan juga menangkap peluang-peluang baru, kami ucapkan terima kasih juga. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian paparan kami ini kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masukan dari para audiens tentu saja sangat kami butuhkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.